Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wafi. Saya dari Dinas Dispora. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang pertambangan emas Pulau Sangihe, ancaman hilangnya burung endemik yang bangkit dari 100 tahun kepunahannya. Di pulau kecil dan terluar utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, rencana pertambangan emas berpotensi mengancam burung endemik yang sempat dianggap punah dan menenggelamkan pulau tersebut. Seriwang Sangihe, atau yang disebut masyarakat lokal sebagai Manu Niu, adalah burung yang hanya ada di Pulau Sangihe, pulau kecil terluar di utara wilayah Indonesia. Burung endemik ini sempat dianggap punah selama 100 tahun, sampai sekitar 20 tahun ketika mereka terlihat kembali. Meski begitu, burung berukuran sekitar 18 cm, berwarna kebiruan dan pemakan serangga ini jumlahnya sekini kritis dan semakin terancam akibat rencana eksploitasi emas yang berpotensi menghancurkan hutan tempat mereka tinggal. Jika itu terjadi, tak hanya Manu Niu yang terancam punah. Ada 9 jenis burung endemik lainnya, 4 berstatus kritis dan 5 lainnya rentan hidup di wilayah hutan lindung Gunung Sahundaruma, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang juga turut terancam. Indonesia ini kaya akan segala hal, terutama tambang, hewan, banyak lagi. Perusahaan Tambang Emas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan dan izin usaha produksi pertambangan emas luas 42.000 hektar. Izin wilayah ini yang meliputi setengah bagian selatan Pulau Sangihe, termasuk di dalamnya adalah Gunung Purba seluas lebih dari 3.500 hektar, tempat habitat burung endemik itu. Mereka kini tengah melakukan pendekatan ke masyarakat untuk pembebasan lahan. Bagaimana rencana penambangan emas ini berdampak pada kondisi masyarakat dan lingkungan di Pulau Sangihe? Yaitu banyak sekali burung ini. Gunung Sahundaruma adalah salah satu area yang masuk dalam 42.000 hektar wilayah tambang perusahaan tambang emas Sangihe (TMS), menciut dari sebelumnya 123.000 hektar. Menurut jaringan advokasi tambang, TMS adalah gabungan dari perusahaan Kanada Sangihe Gold Corporation yang merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 70% dan 3 perusahaan Indonesia. Yang disayangkan, menurut saya sih ini sangat disayangkan, yang mana seharusnya pemerintah memberikan izin itu harus berkonsultasi terhadap daerah tersebut yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, karena kalau semua ini diambil secara sepihak, menurut saya itu tidak wajar, dan pemerintah juga tidak terlalu memandang terhadap pulau itu yang mengakibatkan ia memberikan izin. Mungkin pemerintah juga kurang mengetahui banyak burung-burung yang akan punah jika tambang emas ini diperjelas lagi atau dimulai. Sekitar 30 warga berkumpul di kantor Kapitalaun Kampung Bowone yang terletak sekitar 20 km dari Kampung Ulung Peliang, salah satu pintu masuk ke Gunung Sahendaruman. Mereka menolak masuknya tambang dan berkirar tidak akan menjual tanah yang ditawar 5.000 per meter oleh perusahaan. Masyarakat sangat tidak setuju apa yang akan dilakukan oleh para penambang atau pemerintah yang ini dilakukan. Banyak warga melakukan protesnya dan ada yang berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar turun tangan sehingga izin yang dipegang TMS dicabut dan masyarakat Sangihe terbebas dari ketakutan dan kecemasan yang sangat.
Mereka ingin hidup tenang, tidak ada tambang, tidak ada apapun yang dapat merubah atau menghancurkan ekosistem yang ada di hutan tersebut. Jadi menurut saya baik pemerintah daerah, pemerintah pusat harus berunding dulu di dalam satu musyawarah. Kepada warga juga itu harus memiliki koneksi atau memiliki komunikasi yang baik agar hal yang berbau bisnis ini dapat menguntungkan untuk ekosistem kita, yang mana ini sangat, menurut saya sih sangat tidak baik juga. Jadi itulah opini dari saya. Saya berharap agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan warga serta penambang dapat bermusyawarah, dapat berkomunikasi dengan baik agar terjalinnya suatu keharmonisan yang mana dapat melindungi, menjaga, dan melestarikan hewan-hewan yang hampir punah dan juga keindahan alam yang ada di Sangihe. Ya, begitu saja opini dari saya. Saya sangat berharap agar konflik ini selesai dan tidak ada lagi yang namanya konflik di Pulau Sangihe. Saya selaku pribadi meminta maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada yang mendengarkan saya harap ambil yang positifnya. Tetap jaga hutan kita, tetap jaga ekosistem hewan segala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.